kepribadian yang lazim juga bisa berubah. Apa penyebabnya? Ada dua hal. Yang pertama, tuntutan tugas. Nah itu, tuntutan tugas. Seorang yang pragmatis bisa berubah jadi seorang yang sanguinis. Pragmatis kan pendiam. Sanguinis kan suka bicara ya. Kalau berbicara, apa enak sama dia. Nah, kalau Anda menjadi penyiar radio, padahal Anda yang pragmatis, kira-kira bergeser nggak? Yang tadinya pendiam, penyiar radio bisa nggak pendiam? Ketika Anda menjadi penyiar radio, orang lain akan menyangka, oh dia bisa, oh iya. Jadi tuntutan tugas bisa membuat kita berubah. Tetapi ketika kita berubah tugas itu, pada umumnya balik lagi kepada sifat dasar. Itu yang pertama. Tugas dan kedua, tuntutan daripada tekanan. Keras, kalian bisa nangis juga, boleh bisa nangis, tapi harus sampai dan begini, yang empat kepribadian itu sebenarnya itu adalah kepribadian dasar. Apa ada yang kombinasi? Ada yang kombinasi. Ada campuran alami. Campuran alami itu biasanya adalah yang coba ditampilkan. Campuran alami adalah koleris sanguinis. Jadi kalau saat ini merupakan koleris sanguinis, ada orang hebat sebenarnya. Tipe pemimpin. Bayangkan kalau orang yang tegas, orang yang bertanggung jawab, orang yang tipe pemimpin, tetapi sekaligus dia bisa berorientasi kepada orang. Oh, sanguinis kan kepribadian yang apa itu tadi ya? Suka bicara, suka bergaul ya. Bayangkan itu. Kalau itu baru dan memang itu dalam teori kepribadian. Kalau ada koleris sanguinis, dia kalau memimpin. Karena kekasarannya itu tertutup dengan sanguinisnya. Nah, itu yang disebutkan campuran alam. Jadi kalau yang apa tadi murni dia kan. Nah, apakah ada orang yang murni? Ada juga. Tetapi apakah ada orang yang campuran? Ada. Jadi jangan nanti, ini boleh terus tapi apa juga ya? Ada juga di kawan. Dia nggak murni kolerisnya. Tapi saya lihat di sini dominannya polaris. Ya kan karena 50% tadi ya, dominannya itu dia koleris. Tapi kalau ini dibumbui dengan dicampur dengan sanguinis, biasa. Oke ya, mantap. Nah kemudian ada juga nanti yang campuran berlawanan memang. Nah, ada campuran berlawanan itu koleris. Nah, tadi ini kalau saya buat ini apa kemarin? Koleris dengan pragmatis itu berlawanan. Koleris kan ekstrovert, sedangkan yang sanguinis yang pragmatis kan introvert, tertutup. Ada bercampur dia, tapi ini tapi agak jarang memang campuran berlawanan. Yang campuran alami itu bisa bagus kalau merah dengan kuning atau koleris sanguinis bercampur atau melankolis bercampur, hebat ini. Ya, campuran alami. Mudah-mudahan bercampur alami, enggak terlalu murni ya. Dan memang pada umumnya agak jarang yang murni 100%. Ada campuran. Oke, baik, saya rasa itu menjawab pertanyaan daripada saudara. Bisa berubah bisa. Kenapa kita tugas menjawab? Nah kan itu tadi kalau kita sebagai pemimpin, ya apapun ceritanya kalau Anda pun pragmatis, tuntutan tugas Anda sedikit membentuk koleris,
itu ada campuran silang. Atau mungkin Anda flegmatis, kalau melankolis. Kalau melankolis itu kan tidak memimpin. Gimana campurannya? Memimpin. Seperti yang saya katakan tadi, pelawak. Jadi kan saya baca juga. Kita pikir pelawak ini kan sanguinis semua. Maka saya waktu ada pelawak dalam Kasino Indro itu ada yang stroke katanya waktu itu. Saya pun terkejut. Mana seorang pelawak bisa kena stroke saya? Rupanya di rumah dia nggak pelawak, flegmatis. Kapan mereka melucu? Ketika mereka berperan sebagai pelawak. Saya betul-betul, oh berarti rupanya nggak semuanya kita itu artinya mereka itu menjadi pelawak karena tuntutan tugas. Murninya enggak. Flegmatis dia katanya murninya. Lalu pekerjaan untuk dia menjadi sanguinis, makanya disukai padahal kita terpintar-pintar di dua sampai 110. Oke ya, bisa kira-kira. Nah, kalau dalam baik Pak, tadi juga ada pertanyaan Pak. Begini Pak, untuk menutupi kekurangan Cornelis itu, bagaimana apa yang harus dilakukan untuk menutupi kekurangannya? Terus dia juga ada pertanyaan tadi, tidak mau menerima kekurangan. Ini kenapa dimasukkan menjadi sifat salah satu sifat kekurangannya? Oke, baik. Nah, itu dia perbandingannya itu ya. Nah, misalnya kan kalau koleris kan tidak mau dia menerima kekurangan orang lain. Tidak mau dalam arti tugas ya. Nah, pokoknya saya targetkan begini harus. Di luar itu nggak ada kompromi. Nah, beda dengan yang flegmatis. Flegmatis kalau saya pemimpin flegmatis, semua bawahan saya pasti senang. Kenapa? Terlalu banyak saya kompromi. Masuk jam 8, jam 8:30, Master Lembat Topang Aman Kristian. Ayo mendekat macam, kita tetap teman. Kalau misalnya nasib kan, pada rojo saya lupa, puasa lu, ayo ada orang sehat yang atau bapak ke rumah sakit dah sebenarnya. Ayo mana dah, nggak jadi ke rumah sakit kok. Nah, iya. Artinya saya kompromi kali. Jadi bagaimana menghilangkan itu? Itu tadi dia, kalau dia bercampur, misalnya seperti yang tadi itu lah. Kalau yang koleris bercampur dengan sanguinis itu, tipe positif itu otomatis muncul. Tipe positifnya koleris. Tapi campurannya menunjuknya kelebihan daripada yang sanguinis itu yang muncul dia. Jadi bukan kelemahan yang koleris dan kelemahannya yang sanguinis yang bercampur, bukan. Pada umumnya hal-hal yang kuat di dalam pribadi kita itu muncul positifnya. Koleris tadi kan, yang muncul itu dominannya kan 50% yang kuatnya itu muncul. Menutup yang kurang saya itu ditutup oleh yang sanguinis. Kalau positifnya sanguinis tidak masuk, itu tidak bisa kita katakan kita itu koleris sanguinis. Bisa ditangkap. Justru kita dikatakan dia bersifat campuran karena positifnya koleris bercampur dengan positifnya sanguinis. Itu biasa yang campuran. Jadi bukan positifnya koleris tetap, campurannya negatifnya sanguinis, bukan itu di sini. Oke, saya rasa itu. Ke mana soal Stefan, kira-kira sudah cukup. Oke. Kemudian pertanyaan kedua itu dari saudara Sabri. Kami sangat mengharapkan pertanyaannya jelas, cepat, dan cermat. Jadi karena waktu. Terima kasih moderator. Apakah ada moderatornya apa? Puji Tuhan. Baik, kepada Bapak Ketua, terima kasih atas materinya pada siang hari ini. Izinkan saya mau bertanya sedikit saja karena sudah dibatasi oleh waktu ya. Tadi itu bersifat dengan gaya-gaya tipe-tipe manusia. Yang saya pertanyakan Pak adalah kalau kita bawa dalam pelayanan ini kan ini ketepatan pemuda dan pemudi. Semuanya ada kekurangan dan ada kelebihan. Mohon pencerahannya Pak agar semua pelayanan pemuda-pemudi ini
jika sesuatu yang kita beri itu memang tadi adalah dikatakan besi ditempa bisa menjadi tajam dan yang tadi tersebut pencerahan Bapak, karena kan mengulas pencerahan Bapak tentang bagaimana untuk pemuda-pemudi supaya terbentuk, karena kan dikatakan Roh Kudus. Pencerahan, kalau ini hanya pembelajaran yang kita dapat, yang kita kutip dari beberapa pemateri yang kita pelajari. Pertanyaannya dari sini yang saya buat adalah menanggapi diri sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab terlaksananya tujuan bersama, agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuannya. Mohon pencerahan Pak, supaya kalau tipe-tipe yang koleris, yang ini apa tadi, signis, baru jadi supaya ini tidak dibawa dalam pelayanan, karena kan tujuan kita ini adalah tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, kan, dalam masa kepemudian kita, supaya semuanya diberkati Pak. Mohon pencerahan untuk Bapak sendiri dan beri masukan kepada kami tentang pelayanan pemuda-pemudi ini, supaya semuanya merangkul bersama-sama, biar tidak terbentuk oleh sesuatu tipe-tipe yang seperti ini. Ini kesini jadi kesini, aku nyamannya jadi kesini, aku nyamannya sama ini, aku nyamannya seperti ini. Jadi ibaratnya pun semuanya tidak terangkul jadinya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Saudara Sakti. Nah, itu tadi dia yang mulia. Jadi setiap kepribadian ini kan ada kelemahan, ada kekuatan. Atau menurut karunia Roh pun tadi memang ada perbedaan karunia kepada yang satu dengan yang lain. Tapi kembali kepada tipe kepribadian ini, bagaimana ini supaya tidak muncul yang negatif? Kan kira-kira begitu. Dalam sebuah komunitas yang negatif, ini kalau bisa hilang. Itu yang kita harapkan. Nah makanya seperti yang kita sebutkan tadi, seorang Saulus sebelum diubah, kan orang galak dia. Jadi makanya tadi saya katakan tidak ada satupun di antara keempat tipe ini yang boleh kita katakan lebih hebat. Kenapa tidak ada yang hebat? Karena ada orang masing-masing. Nah, satu-satunya adalah kita harus berubah supaya menjadi sempurna. Itu menandakan bahwa yang tadi itu kita agak sempurna jadi harus bisa diubah. Nah, tadi ada firman Tuhan tadi yang kita sudah ditulis. Ya. Di 1 Petrus 1 itu ayat 18. Coba kembali ke sana. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, yang kamu warisi dari nenek moyang. Jadi begini, sebenarnya kepribadian itu diturunkan. Walaupun memang ada kombinasinya, tak murni juga, ya kan? Ada diturunkan, ada hasil dari pengalaman hidup. Tapi kalau dari ilmu genetika itu diturunkan. Dan memang sekali lagi ada memang ditambah dengan adanya pengalaman hidup, mungkin dari hasil belajar dan mungkin juga hasil dari komunitas. Tapi yang jelas di sini intinya adalah sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, bahwa kita ini adalah umat tebusan.
Kenapa kita tadi mengelompokkan kepribadian itu supaya lebih bisa kita memahami tipe-tipe jenis-jenis manusia. Kita tidak mengatakan bahwa ini yang umum. Makanya tadi kita katakan semua tipe bisa dipakai oleh Tuhan kalau dia sudah diubah. Semuanya tadi sudah diubah. Ya. Musa pun nggak hebat, dia bilang siapakah aku ini Tuhan nggak mau, nggak bisa hebat. Selama manusia lamanya itu yang dominan, yang muncul nggak bisa. Paulus juga tadi kan orang yang hebat, yang muncul kan negatifnya sebelum diubah, gitu ya. Kalau kita belajar dari Saulus, koleris dia. Tapi koleris yang muncul mana? Koleris yang sifatnya negatif. Itu yang dominan yang menguasai. Yang bisa menutup yang negatifnya itu yang mana? Kuasa roh. Setelah tadi dia penuh dengan roh kudus tadi ya barangkali bicara situ ya. Roh Allah yang mengubah. Nah, jadi saya yakin mungkin ada di antara kita yang koleris, sanguinis, pragmatis dan melankolis. Kalau Anda murni menjadi ini, sedikit kemungkinannya kita menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Semuanya termahami. Nah, tetapi ada dari hamba Tuhan, para rasul pun ada yang dominan, ada yang dari lain-lainnya itu. Keempat model ini tadi ada kita ambil contoh. Nah, berarti semuanya bisa dong dipakai oleh Tuhan. Bisa. Makanya tadi kesimpulannya itu saya jelaskan. Jadilah diri Anda sendiri, Anda tidak perlu menjadi orang lain. Karena banyak orang menganggap, saya harus seperti Petrus, saya harus seperti Rasul Paulus, saya harus seperti Abraham, saya harus seperti Elia. Elia kan hebat ya, naik ke surga kan? Kita belum naik ke surga. Tapi apakah Elia tidak pernah mengalami pukulan yang sangat hebat sampai bersembunyi? Lari dia kan? Padahal barusan dia membunuh para nabi-nabi Bali itu. Berapa banyak dibunuhnya. Tapi ketika dia mau dikejar, lari dia bersembunyi. Sampai dimana dia mengaku kepada Tuhan, tinggal aku dan yang tinggal dalam. Nah, jadi itu tadi, bagaimana supaya yang muncul itu bukan yang negatifnya itu. Satu-satunya adalah kita harus tunduk, menerima urapan kuasa Roh Kudus. Tapi kita sudah ditebus, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Sia-sia itu membunuh si Saulus, menarik orang-orang yang percaya untuk dibunuh, untuk dipenjarakan. Setelah diubah, dia dipakai oleh Tuhan luar biasa sampai mati, sampai dipenjarakan pun dia mau. Ya kan? Kalau saya tidak salah, mungkin mati disalibkan dia kalau dia Paulus siapa ya? Mati disalibkan ya? Apa enggak? Nah itu dia. Itu setelah itu dia. Kalau dia tidak bertobat nggak mau dia itu. Satu-satunya adalah dari menerima urapan kuasa Roh. Seperti Paulus itu. Karena dia diurapi dengan Roh, nah baru dia berubah. Nggak muncul lagi yang negatifnya itu. Yang muncul yang dominan. Nah, oke, saya rasa itu untuk saudara Sapri, ya, dan juga saudara-saudara para pemuda yang lain. Jangan terfokus ya. Saya koleris, saya harus koleris. Bukan, justru tujuan kita di sini. Kalau saya koleris punya kelemahan, terimalah pembaharuan dari Tuhan. Ingat bahwa Anda, saya, kita semua sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Dalam bagian-bagian hidup kita sebagai pragmatis ada kehidupan yang sia-sia yang kita kerjakan. Suka menunda-nunda. Sebagai seorang melankolis, ada kehidupan saya yang sia-sia. Apa itu? Suka kali menunda-nunda ke semua itu. Apa bisa manusia penunda? Tentunya. Hapus itu. Oke. Tadi saya katakan bisa berubah menurut ilmu psikolog bisa loh. Makanya kalau kita lihat, kalau dia pun jadi hebat dan kaya raya, tetap karakternya itu tetap selama sebelum dia diubah. Koleris memang hebat, tetapi tetap menjadi penjahat atau apa segala macam. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak kita. Oke, untuk pertanyaan terakhir.
dalam sesi ini. Kami silakan pertanyaan terakhir. Terima kasih moderator. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak yang sudah memberikan materi. Hari ini saya dapat kesimpulan untuk pribadi saya sendiri bahwa sebenarnya saya tidak memiliki hanya satu kepribadian, tapi mungkin lebih dari satu atau bisa keempat-empatnya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana saya bisa mengkombinasikan semua kepribadian itu dan memanajemennya dengan baik dalam hal saya sebagai orang dan sebagai tugas dan tanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika hari ini kami tahu di mana letak kepribadian kami, bagaimana kami seharusnya sebagai seorang pemuda-pemudi mengkolaborasi semua kepribadian kami dalam hal komunitas pelayanan pemuda-pemudi? Bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Coba saya dulu sekarang. Baik, pertanyaan dari saudara itu adalah pertama, bagaimana cara kita memanajemen keempat kepribadian ini selaku sebagai manusia atau untuk melakukan tugas dan pelayanan ini. Kemudian Pak, pertanyaan kedua adalah bagaimana cara kami pemuda-pemudi yang memiliki empat sifat yang berbeda-beda tetapi bisa menjadi satu, berkolaborasi. Yang dua pertanyaan itu Pak, banyak. Memang ini agak sedikit apa namanya ya? Apakah kita mungkin memiliki keempat model ini? Sedikit memang kemungkinan. Ya. Dari apa yang boleh saya pelajari, entah nanti mungkin Bapak bisa tambahkan. Yang paling dominan ada dua tipe yang kita miliki. Jadi artinya kalaupun ada masuk tipe yang lainnya, itu tidak bisa kita katakan bahwa itu yang mendominasi kita. Artinya, yang mana yang dominan begitu? Kira-kira itu maksud dari sini ya. Nah, saya kan pragmatis, saya koleris. Tapi untuk anak saya juga bisa sangat melankolis. Contoh, itu masih ada kemungkinannya memang. Atau justru tadi yang saya katakan, saya kan pragmatis. Masa saya bisa jadi merah? Ingat, pada titik tertentu memang pragmatis ini walaupun dia sabar, tapi jangan salah. Kalau orang pragmatis marah, Anda bisa gawat lebih parah dari merah. Jangan sampai di titik kulminasinya itu. Ya kan? Itu memang kelemahannya yang satu. Kalau udah sampai dia di titik jenuhnya itu, lebih parah daripada merah marahnya. Tapi jangan kadang-kadang dia marah. Jangan. Nah, jadi bagaimana mengkombinasikan tipe kepribadian ini? Kita tidak bermaksud artinya kita harus memiliki keempat-empatnya. Ya. Tapi memang manusia memang sudah ada sifat dasarnya, dan itulah tadi dia, karena dia punya kelemahan satu-satunya ya, yang kita perlukan adalah kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kalaupun Anda memiliki keempat tipe ini, tetap kan terbonceng juga yang lemah-lemahnya itu. Jadi bukan berarti kalau ada kita kolaborasikan keempatnya ini kita menjadi hebat, enggak juga. Karena semuanya terbawa negatifnya, kelemahannya terbawa juga. Nah, bagaimana menghilangkan negatif? Sebenarnya kan itu tujuan kita. Bagaimana negatif itu hilang ketika kita berada dalam komunitas? Saya yang tadinya suka ngatur aja, ya kan? Padahal kalau saya juga tertulis di mana itu, ikutilah teladan itu. Rasul Paulus yang mengatakan itu saya, itu Pak. Ikutilah teladan itu. Nah, dia justru mengajarkan keteladanan. Keteladanan yang mana? Kalau Anda melankolis, negatifnya ada. Jadi hanya orang yang bisa, yang telah diubah, yang telah ditebus, hanya mereka yang bisa ya, memunculkan karakter-karakter positif dari setiap kepribadian. Jadi bukan bermaksud kita ya, karena saya agak
melankolis cengeng, saya kombinasikan dengan merah. Udah itu supaya saya nampak agak gaul, saya kombinasikan dengan kuning. Bukan. Kita gabung pun keempatnya ini tetap terbawa yang negatif. Nah, satu-satunya yang bisa menghapus kenegatifan itu adalah terima urapan kuasa Roh. Itu yang bisa menambah. Kedua ketiga. Karena sejak dari awal sudah saya jelaskan bahwa menurut teori kepribadian, seseorang yang sudah berumur 21 tahun, kecil kemungkinan Anda bisa berubah. Sudah ada yang 21 tahun ke atas ini semua? Kalau Anda menjadi orang duniawi bukan anak Tuhan, sulit kita diubah. Kecil kemungkinan kita diubah. Tetapi di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah. Haleluya. Haleluya. Melankolis nggak nampak lagi cengengnya. Kenapa dia bisa gitu dia? Makanya waktu Rasul Paulus datang nih, para imam pun heran kan, suka takut. Ngapain di sini yang bukan membunuh orang percaya ini? Terus sekarang di sini ngomong. Siapa yang mengubahnya? Roh Kudus. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar dari Puji Tuhan. Itulah pemaparan pada sesi insyaallah pertama ini. Dan hari ini kita ada 3 penanya tadi. Yang pertama adalah dari saudara kita Sahat Pandiangan, katanya dia adalah memiliki tipe, ada 4 tipe di dalam dirinya. Ada tipe koleris 50%, sanguinis 20%, flegmatis 20%, dan melankolis 10%. Dan juga dia bertanya, mengapa tidak mau menerima kekurangan ini dimasukkan menjadi kekurangan? Dan juga ada yang bertanya, mengapa? Itulah pertanyaannya. Jadi jawaban dari pembicara adalah, yang pertama adalah tuntutan tugas dan faktor tekanan dapat merubah sikap orang. Kemudian tipe manusia ada yang bercampur dengan beberapa tipe. Jadi manusia ini bisa ada yang tipe korelis 50%, ada yang tipe sanguinis 50% juga, ada yang 50-50, ada yang 40-60. Jadi tipe manusia ada yang bercampur. Kemudian mengapa tidak mau menerima kekurangan ini dimasukkan menjadi kekurangan? Karena tipe korelis adalah tipe orang yang tidak mau menerima alasan apapun ketika dia memberikan tugas kepada orang lain, tetapi orang lain itu tidak melakukannya dengan baik. Dia tidak menerima alasan apapun. Nah, kemudian pertanyaan dari saudara Sabri adalah, dalam pelayanan ada kekurangan dan kelebihan. Dan beliau dan saudara Sabri meminta kepada Bapak Sintua Jesa Gala untuk memberikan pencerahan kepada manusia agar tipe-tipe ini tidak terlalu dominan di dalam pelayanan. Nah, jawaban beliau adalah kita harus mau dirubah agar menjadi sempurna dengan kuasa Roh Kudus. Kepribadian ada yang diturunkan dan ada juga pengalaman hidup. Manusia dikelompokkan supaya sesama manusia dapat mengetahui cara pendekatannya dengan manusia yang lain. Nah, kemudian ada dari saudara Endon, yaitu bagaimana cara memanajemen keempat kepribadian ini. Nah, jawaban dari Bapak kita adalah, dalam diri manusia kemungkinan hanya ada 2 tipe yang bisa digabungkan, dan manusia itu bisa memanajemen tipe-tipe keempat tipe ini dengan baik jika manusia itu bisa telah diubah oleh urapan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam sesi penutup dan kami undang kepada begini, sebentar sebelum kita tutup. Tadi kan sudah ada yang dibagikan kuis. Mungkin jawabannya sudah dibagikan, sudah di-share, sudah dapat semua. Sudah begini maksudnya. Jawaban itu kan ada 4 option. Ya. Yang option A, ya, untuk nomor 1 itu kan ada ya, untuk nomor 1. Jadi coba nanti kalau Anda memilih A nomor 1, sudah dibuka semua. Kalau Anda menjawab nomor 1A, maka skornya itu 40. Oke. Jadi Anda tulis skormu 40 nomor 1. Begitu juga kalau Anda menjawab D berarti 10, yang C 30, D 20. Nomor 2 pun begitu. Kalau nomor 2 Anda jawab A berarti Anda dapat skor 30.
Bisa dipahami kira-kira? Bisa Pak. Oke, nah jadi coba dijumlah. Nomor 1 apa pilihannya, itulah skornya. Jadi nanti jumlah maksimumnya ini karena ada 12 soal, 12 kali 40, 480 nanti skor paling tinggi. Begini. Contoh begini. Nomor 1. Kalau Bapak hamba Tuhan dan saudara-saudara menjawab A, berarti skormu 40. Tapi kalau kamu menjawabnya D, skormu 10. Kalau kamu menjawab C, skormu 30. Kalau kamu jawab D, 20. D ya. Nomor 2. Kalau pilihanmu A, berarti skormu 30. Kalau pilihanmu B, skormu 40. Apa begitu setiap nomor? Iya, beda-beda. Nggak sama ya? Beda. Iya. Nomor 3 juga. Nomor 3 nanti kalau Anda pilih A 40, kalau Anda pilih B 20. Makanya sengaja saya share kalau supaya lebih gampang Anda sendiri menghitung. Lihat di grup ya Bang. Pokoknya gitu. Di grup ya. Di grup coba dilihat di grup. Di grup. Sudah masuk. Di grup Kak, di grup. Udah dapat di grup? Tapi saya suruh saudara Kristian memang supaya bisa di grup. Kalau gitu maksudnya. Oh itu Pak. Iya. Sudah bisa paham kan? Kalau nomor 1, jadi beda-beda ya. Nomor 1, A nomor 1 beda skornya dengan A nomor 2, A nomor 3, nomor 4. Begitu juga yang B. Agak kehitung lagi nih. Langsung aja ditulis skornya itu supaya gampang nanti untuk menjumlah. 320 Pak. Oke. Kalau dapat Pak, kalau dapat skornya dibagi 12. Nggak usah. Di total aja, di total aja. Udah Pak, udah Pak. Jadi skor sekian gini. Kasih tahu 80-nya, di atas berapa, ini berapa. Iya, ini yang kita sampaikan. Selesai dulu. Dapat lagi loh. Sudah selesai baru kita berkelompokan. Nah, Semakin tinggi juga semakin bagus. Kenapa? Dilihat di nomor saja satu. kan sudah dicek. Pertanyaan berjawaban. Enggak, hanya satu. Nggak bisa. Karena ini bukan soal salah benar, enggak, semua benar. Tapi mana yang lebih Anda suka itu aja. Makanya nggak usah ragu, nggak ada yang salah. Semua benar.
Kalau sudah di jumlah ya, di jumlah kepada saudara-saudara para pemuda, di jumlah. Iya. Udah Pak. Udah. Baik, begini. Jadi maksud kita begini. Kalaupun nanti kita membuat pengelompokan, sekali lagi perlu ditegaskan bukan mengatakan bahwa inilah yang paling unggul, bukan sama sekali tidak. Ya. Semuanya ini mempunyai keunggulan, mempunyai kehebatan masing-masing. Nah, hanya saja supaya kita bisa saling mengisi, saling menguatkan, dan saling menghargai, menghormati. Itu aja tujuan kita. Dengan mengenal. Oke? Kalau sudah selesai semua di jumlah, Yang paling tinggi mana berapa? ada di antara kita yang skornya 120 sampai 200, 120 sampai 200, tolong lambaikan tangan. Kalau skormu 120 sampai 200, coba lambaikan tangan. Ada nggak? Yang paling setelah kamu jumlah dari nomor 1 sampai nomor 12, skornya 120 sampai 100 sampai 200. Ada? Di atas 200 semuanya Pak. Bukan, artinya gini, bukan kita menganggap, jangan karena menganggap nilainya jumlahnya rendah, bukan itu ini. Kita terpaku kita dengan nilai sekolah. Oh, kalau saya dapat 4, oh baru saya bukan. Yang skornya 410 sampai 480. Coba lambaikan tanganmu. 410 sampai 480. Ada yang dapat? 410 sampai 480. Atau begini aja. Coba mungkin agak sungkan, ya kan? Kita masih terpaku dengan sistem penilaian di sekolah atau di kampus. Oh, kalau dapat skor 40, bukan. Nah, baik. Nggak usah kita lambaikan tangan lah, biarlah kamu yang mengetahui berapa skornya. Kan begini, saya bacakan aja lah ya. Kalau ada di antara kita misalnya yang mendapat skor 120 sampai 200, maaf lah, ini kan hanya kuisnya ini ya. Bukan, saya tidak menyimpulkan saya tidak menyimpulkan saudara-saudara. Tetapi inilah biasa alat ukur yang sudah biasa digunakan. Mereka ini adalah kelompok flegmatis. Ya. Yang kedua, yang dapat skor 210 sampai 300, 210 sampai 300, kita adalah melankolis. Yang dapat 310 sampai 400, kita adalah sanguinis. Sanguinis. Ada yang dapat 310 sampai 400, sanguinis. Ya. 410 sampai 480, mereka koleris. Nah, mungkin ketika tes ini dibuat, oh saya kan koleris,
Kok nggak dapat saya segitu? Makanya di awal saya bilang, jangan pernah menggiring pertanyaan itu kepada sebuah opini umum juga. Sesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Mungkin tadi ketika kita menjawab, kita tidak menuruti kata hati kita. Mungkin ada pilihan itu yang agak jelek kan? Hati bilang aku jadi ini. Oh, sebenarnya bukan. Jadi sorry ya, kalau mungkin nanti tadi Anda menganggap bahwa Anda misalnya sengin, ternyata setelah berdasarkan tes ini nggak sengin hasilnya, mungkin tadi waktu menjawab ada yang Anda sembunyikan dari pribadi Anda yang sudah. Koleris juga begitu. Misalnya kan, tadi ada kan makanan pilih-pilih. Baik, itu aja saya rasa. Kayaknya hanya simpel selingan sesuai dengan topik kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian. Baik, karena kita sudah tiba di penghujung acara sesi yang pertama, sebelum nanti dilanjutkan oleh Bapak Pendeta kita, sesuai dengan arahan dari Pak Panitia, kita tutup dulu sesi pertama ini supaya kita masuk dalam acara yang berikutnya. Kita simpan dulu semua perkataan kita. Kita angkat puji bagi Tuhan, tapi dari pujian kita Bapak Guru Siap Guru memimpin kita di dalam doa. Kami ranting, Kau pokoknya. Haleluya. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau sudah memberikan kepada kami pengertian pemahaman tentang kepribadian kami masing-masing yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Sintuan kami Bapak Sintuan di Satasa. Engkau yang sudah memberikan kepada kami pemaparan demi pemaparan yang dibawakan oleh hamba-Mu yang tulus. Benar-benar Bapak, kepribadian kami sungguh sangat berbeda. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa dalam keberbedaan kami, Engkau menyatukan kami di dalam nama-Mu. Engkau menyatukan kami di dalam perkumpulan pemuda, mana kami hadir saat ini ya Tuhan Allah kami hidup.
untuk lebih mengerti dan mengenali siapa kami sebenarnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami harus terlebih dahulu mengenal pribadi kami, dan kami mau mengenal pribadi teman-teman kami, dan kami lebih lagi harus mengenal pribadi-Mu yang sudah memberikan nyawa-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam keberbedaan kami tahu ya Tuhan Engkau sudah bekerja atas pribadi kami. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, sungguh begitu banyak Bapak yang bisa kami gali dari semua yang dipaparkan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan memberikan pengertian, Engkau memberikan pemahaman, Engkau memberikan pengetahuan, tambahkan Bapak hikmat yang dapat kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan kami selanjutnya. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Engkau juga ya Tuhan menambahkan kesehatan, Engkau juga menambahkan pengertian dan pengetahuan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dalam menjabarkan, dalam menyampaikan apa yang kami mintakan saat ini, Engkau ya Tuhan semakin pakai hamba-Mu, Engkau semakin pergunakan hamba-Mu untuk kelayakan firman-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Mungkin di antara kami sudah ada yang lelah, namun kami Bapak harus melanjutkan kegiatan kami sampai malam nanti. Dan beberapa saat kemudian nanti Bapak, acara kami ini akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta kami. Kiranya Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang menambahkan kekuatan kepada kami. Engkau ya Tuhan yang memberikan dan menjagai setiap langkah kami pada saat ini ya Tuhan. Bapak, kami nikmati perkumpulan kami pada saat ini, dan Engkau ya Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami. Bagi orang yang merasakan kekurangan kesehatan pada saat ini, jamah tubuhnya Bapak, dan bagi orang yang belum mengerti akan keadaan ini, akan pekerjaan, akan yang kami lakukan saat ini, Tuhan jamah hidupnya Bapak, sehingga dia dapat menemukan apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan, dan Kau ya Tuhan akan menutup semua itu di dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapak, sebentar lagi akan berlalu kegiatan kami di sesi pertama ini, dan kami akan melanjutkan nanti ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau ya Tuhan kami yang bersama kami sampai berakhirnya nanti ya Tuhan di tempat ini. Engkau Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, yang memberi kekuatan kepada kami saat ini, kekal untuk selama-lamanya Engkau kami sembah. Terpuji Bapa untuk saat ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami kembalikan lagi kepada pengurus. Oke, baik. Sebelum kita makan siang, kami mohon maaf sebelumnya waktunya agak ngaret sedikit, sekitar setengah jam dari yang direncanakan. Oke. Sebelum kita makan siang, kita ada sedikit games sebentar saja, mungkin sekitar 5-10 menit. Teman-teman bisa buka HP-nya, bisa dibeli di toko sebelah. Kalau tidak ada koneksi internet, pakai wifi Genangan Cendana, passwordnya kakap asam pedas. Dari tadi. Sebentar ya, sebentar. Teman-teman mungkin ada yang pernah mainnya, namanya main kahut. Iya pernah. Jadi kita sebentar saja, mungkin sekitar 100 pertanyaan aja bang. Salah bos. Kakak asam pedas. Kecil semua, kecil semua. Sudah? Boy,
kakap asam pedas kecil semua. Ada spasi. Ada boy. Iya dong. Boy, ada boy. Wifi ini bayar ada boy. Ada boy. Nanti kita sama kita. Kakak pasang pedas. Itu semua kan? Ini kan? Bukan wifi ini kan? Sorry, laptop udah terlalu udah. Masih enggak ada. Oh, lihat deh. Jadi teman-teman nanti ada pertanyaannya di depan. Jadi teman-teman masuk ke website kahut.id, kemudian masukkan PIN-nya ada muncul di depan nanti. Tunggu Pak. Masih apa itu kahut? kahut.id. Kahut double O ya, kahut. Di grup ya, di grup. Kan ini. Udah di grup ya, di grup. Mana suaranya? Udah. Alah. Ini kan mana suaranya? Sekarang ada deh. Jadi semua makin. Tahu mobil. Oke, bagi yang sudah masuk, ada PIN-nya di depan. Ini dapat hadiah loh. Ini dapat hadiah. Udah masuk aja lah. Loading. Tunggu ya. Tanggung keluar kode. Tolong itu sia tolong itu 379 9367. Ada di situ Pak. Demo masuk tuh. 379 9367. Lapar, Kevin cantik. Dipati. Kahut dan itu oke, sudah ada 10 peserta yang sudah masuk. 11 13 16 19. Masukkan nickname. Inisial ya. Terus 31 32 35. Ada yang belum masuk? 36